Ibai juga menyatakan dalam kitab Taisirul Usul bahwa hadis ini menurut beliau hadis yang sahih. Di kalangan para habaib juga dianggap hadis ini sahih hampir keseluruhan, termasuk Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang juga memuat di dalam kitab Sintudurornya. Dan masih banyak golongan-golongan sufi meyakini kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya. Salah satu tokoh ahli tafsir bernama Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin", beliau mengatakan al-muradu bin nur huwa sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, di mana paman Nabi Sayyidina Abbas pernah memuji Nabi dengan gubahan syairnya yang menyatakan, "Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq fa nahnu fi dzalika diya'i wa dzalika nuri was-subul rasyadi nahtariku." Ketika engkau lahir, bumi yang gelap ini menjadi terang bersinar dengan berkat cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan bumi yang gelap ini dia bersinar dengan berkat Rasulullah SAW hingga ke seluruh ufuk bumi. Dan kami berada di dalam cahaya tersebut, senantiasa berada di dalam naungan sinaran tersebut, dan berada di jalan-jalan yang penuh dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini paman Nabi Sayyidina Abbas memuji Nabi dengan menggunakan kata cahaya, dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Seandainya hal itu keliru, maka tentu Nabi akan meluruskan isi syair tersebut. Tapi Nabi justru mendoakan kebaikan kepada Sayyidina Abbas. Di antara doanya adalah Allah menjaga giginya, tidak ada yang lepas, dan itu diterima oleh Allah hingga wafatnya Sayyidina Abbas. Giginya masih utuh, tidak ada satupun yang lepas. Bi barakati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cenderung para ulama-ulama dari golongan ahli tasawuf, mereka lebih cenderung kepada hadis yang menyatakan Nabi diciptakan dari cahaya. Ada kalangan muhaddits dan sufi, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Al-Insanul Kamilnya. Di situ beliau mengatakan bahwa Nabi SAW diciptakan dari cahaya yang sesungguhnya, nur hissi, laisa nur ma'nawi. Nabi diciptakan dari cahaya yang sebenar-benarnya cahaya, bukan bahasa kiasan Nabi itu cahaya. Sehingga diriwayatkan di dalam beberapa kitab hadis, di antaranya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa arbaha sedang menjahit, kemudian jarumnya terjatuh di waktu malam, lampu pelitanya padam, kehabisan minyak. Dia mencari-cari jarum tersebut di dalam kamar, tidak ditemukan karena gelap gulita. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam kamar yang gelap itu menjadi terang bercahaya, dan dia mampu mendapati daripada jarum yang terjatuh tersebut. Dari wajah Nabi memancar sinaran cahaya, sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma atwa wajhak, alangkah bercahaya wajahmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pernyataan Sayyidah Aisyah, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Dari sini Syekh Maliki mengatakan, cahaya Nabi kadang-kadang dimunculkan, kadang-kadang tidak dimunculkan. Dia tidak serta-merta setiap saat bercahaya, tapi ada momentum tertentu itu memunculkan cahaya di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya. Yang kedua, laulaka ma khalaqul aflaq.
Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan alam semesta. Ini juga riwayat dikritik oleh muhadditsin. Namun salah satu murid dari Syekh Abdullah, yaitu Syekh Ali Jum'ah, menulis satu risalah berjudul Al-Manhajul Qawim li Tashihi Ba'dil Mafahim. Beliau mengatakan bahwa makna riwayat tersebut tidak bertentangan dengan akidah. Kenapa tidak bertentangan dengan akidah? Maknanya menurut beliau sahih. Adapun sanad masih diperdebatkan, atau para ruwatnya, para periwayatnya masih diperdebatkan. Akan tetapi maknanya itu menurut Syekh Ali Jum'ah makna yang sahih. Kenapa dikatakan maknanya sahih? Karena tujuan Allah menciptakan alam semesta agar menjadi tempat bagi manusia dan jin. Karena makhluk yang ada, malaikat, jin, manusia, yang menjadi makhluk yang dibebankan taklif kepada mereka. Walaupun taklifnya malaikat berbeda dengan taklifnya Bani Adam dan bangsa jin. Sehingga tujuan penciptaan alam semesta itu untuk apa? Untuk manusia dan jin. Dan tujuan penciptaan manusia dan jin, Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah ibadah. Dan makhluk yang ibadahnya paling terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga alam semesta itu Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena inti penciptaan alam semesta agar ada penghuni di dalamnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang ibadahnya paling terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Al-Qurdi di dalam diwannya mengatakan, dalam syair beliau mengatakan, anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalam. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaat di hari kiamat, di saat langkah kaki manusia banyak yang tergelincir di jembatan Sirat. Seandainya bukan adanya engkau wahai Nabi Muhammad, maka tidak akan diciptakan matahari, rembulan, langit, lauh, dan qalam. Semuanya karena tujuan penciptaan Nabi Muhammad, Allah ciptakan alam semesta. Di zaman dahulu, syair ini tertulis di dalam makomnya Rasul, hujrahnya Rasul, yang dimana disitulah tempat beliau dikebumikan. Ada kaligrafi di zaman dulu itu bertuliskan syair tersebut, anta habibullah ila akhir abiyat. Nah, ini masalah kedua. Masalah ketiga, Sayyid Abdul Al-Ghumari menyatakan nasabnya Nabi itu suci. Makna suci, seluruh keturunan atau leluhur Nabi ditarik ke atas, semuanya itu yang menyambung genetika Nabi Muhammad, semuanya muslim, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fi sajidin. Di situ diartikan Nabi berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukilkan juga oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya At-Tafsir Kabir, ada riwayat dikeluarkan, lam azal unqal min aslabi tahirin ila arhami tahirati. Senantiasa saya ini berpindah-pindah dari sulbi-sulbi lelaki-lelaki suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Dalam satu riwayat juga Nabi katakan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, kharajtu min nikah walam akhrus min sifah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi walam yusibni min sifahil jahiliyah syai'un. Nabi katakan, saya terlahir dari pernikahan, tidak terlahir dari perzinahan. Mulai dari Adam sampai kedua orang tuaku atau ibuku melahirkan diriku, itu tidak ada yang melakukan perzinahan, semuanya melakukan pernikahan secara Islam yang sah. Sehingga Nabi tegaskan, disinilah nasab beliau suci. Bahkan diberikan komentar oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi,
lam yakun ahadun min abai an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musyrika. Tidak ada seorang pun dari bapak moyangnya Rasul, leluhurnya Rasul yang menampung genetika Rasul SAW, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyembah berhala. Ini penegasan daripada Al-Imam Fakhrul Ar-Razi di dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat adalah masalah kenabian Nabi Muhammad. Syekh Abdullah Al-Ghumari berkeyakinan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijadikan nabi paling terdahulu sebelum semua para nabi dilantik menjadi nabi. Itu keyakinan dari Syekh Abdullah Al-Ghumari. Adapun ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa if akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah, kami mengambil, yaitu Allah mengambil sumpah setia dengan piagam yang diambil sumpah para nabi. Ini ceritanya kan di alam arwah. Pada waktu itu Allah Ta'ala hanya memberikan pangkat para nabi pada waktu pengambilan sumpah. Setelah itu Allah cabut, sehingga yang tersisa pangkat kenabian di alam arwah hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata kunta nabiyya, kapan engkau diangkat menjadi seorang nabi? Kemudian Rasul SAW menjawab, kuntu nabiyya wa adam baina ruh wal jasad. Saya telah diangkat oleh Allah menjadi nabi di saat ruh dan jasadnya Adam belum menyatu. Artinya belum diciptakan Nabi Adam di dunia ini, Nabi Muhammad SAW telah dilantik menjadi seorang nabi. Nabi-nabi yang lain hidup di dunia baru diangkat menjadi nabi. Di akhirat belum. Hanya pengambilan sumpah dikembalikan tuh gelar mereka sebagai nabi untuk mengambil sumpah takriman wa tasyrifan li Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pendapatnya Syekh Abdullah Al-Ghumari. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Arabi, Syekhul Akhbar wa Kibritul Ahmad, seorang sufi besar, di dalam kitab Al-Futuhah Al-Makkiyah, Al-Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan begini, dan juga dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Beliau mengatakan an-nubuwah afdal minar risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal dari kerasulannya. Apa makna ucapan Ibnu Arabi kenabian Nabi Muhammad lebih afdal dari kerasulannya? Karena kenabian Nabi Muhammad sudah berlangsung lama sebelum Allah ciptakan alam semesta. Makanya konteks ayat yang mengajak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu kan menggunakan Nabi, bukan Rasul, bukan abad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ kan menggunakan Nabi, bukan Rasul, bukan abad, dan bukan nama Nabi Muhammad atau julukan-julukan lainnya. Tapi Allah sebut di situ Nabi. Maknanya apa? Allah Ta'ala dan seluruh malaikat telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum alam semesta ini diciptakan. Sampai kapan? Entah sampai kapan, karena menggunakan fi'il mudhari istimrari yang berlangsung tidak pernah terputus sepanjang zaman, sepanjang masa. Begitu juga kita ketika sholat mengucapkan salam ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi gelar-gelar kehormatan Allah Ta'ala nisbatkan kepada Nabi Muhammad dengan gelar Nabi. Sehingga Ibnu Arabi mengatakan an-nubuwah afdal minar risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal daripada kerasulannya. Keyakinan kita, kerasulan itu kan dalam definisi itu disebutkan menyampaikan risalah Allah, telah diwajibkan untuk berdakwah. Itu disebut Rasul. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu dinyatakan, itu ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada umat dari risalah penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul, pemahaman yang dipahami oleh Syekh Abdullah Ghumari, usia Nabi 40 tahun. Yatahanus bigori Hira, ketika Nabi
beribadah di Gua Hira, turunlah wahyu pertama kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat sampai ayat kelima. Disitulah gelar Rasul dinisbatkan. Tapi sebelumnya gelar Nabi. Gelar Nabi sudah dapat sebelum alam semesta Allah ciptakan. Bahkan berupa cahaya itu Nabi Muhammad telah dilantik dan diangkat menjadi Nabi Allah, menjadi seorang Nabi. Yang terakhir, yang kelima, masalah khitan. Ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kita baca di dalam kitab-kitab Maulid, kana wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtuna masrura. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan dan tali pusarnya telah terpotong. Ini keyakinan kita. Tapi memang ada ulama Ibnu Zawzi al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, membuat satu kitab berjudul Kitab Al-Mawdu'at, kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Salah satu yang dimasukkan sebagai hadis palsu adalah hadis di mana Nabi terlahir dalam keadaan sudah tersunat dan pusatnya telah dipotong. Ini pendapat dari salah satu ulama, tapi dibantah juga oleh Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Beliau menulis dalam kitab As-Sirah Nabawiyahnya bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan sudah tersunat dan keadaan suci bersih, tidak ada diikuti oleh darah, dan tidak terlahir dari tempat keluarnya kencing. Sehingga mazhab Maliki, ulama-ulama Malikiyah dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitabnya Nihayatuz Zain, di bagian mukaddimah di situ ada pernyataan waqad afdal Malikiyah, telah berfatwa ulama-ulama mazhab Maliki, jika ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi terlahir dari tempat keluarnya kencing, faqad qutil, maka diberikan hukuman mati lewat persidangan. Artinya mereka lahirnya tentu berbeda dengan manusia biasa, disesat, tidak keluar dari tempat keluarnya kencing dan bersih, makhtunan masrura, sudah tersunat dan auratnya ditutupi dengan cahaya. Jadi tidak ada yang melihat auratnya Nabi Muhammad walaupun ketika baru lahir. Ini pernyataannya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ada seorang doktor dari Malaysia, dia pernah kasih saya risalah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Di situ dia nukilkan ya pendapat daripada ulama-ulama ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Zahabi. Di situ ada pendapat mengatakan jika ada yang melihat auratnya Nabi Muhammad, maka matanya akan buta karena diliputi oleh cahaya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun yang melihat auratnya Rasulullah SAW. Karena berupa cahaya begitu terang, maka ditutuplah dengan kain untuk menutupi auratnya, baru cahaya itu hilang. Tapi kalau dibuka auratnya, itu langsung muncul cahaya, sehingga tidak ada manusia yang mampu melihat auratnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hitam yang pertama ini ditolak oleh ulama, yaitu Nabi terlahir dalam keadaan terhitam. Tapi pendapat ulama seperti Syekh Ahmad Zainud Dahlan mengatakan Nabi terlahir dalam keadaan sudah tersunat dan dalam keadaan tali pusatnya sudah terpotong. Pendapat kedua, Nabi disunat di saat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, di saat kurang lebih usia 4 tahun atau sampai 5 tahun. Di pembelahan dadanya Nabi oleh malaikat, di saat itu juga malaikat menyunat Nabi. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga bahwa Nabi SAW disunat oleh kakeknya Sayyiduna Abdul Muttalib di hari ke-7 setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 5 poin yang termaktub di dalam kitabnya Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Nah, saya kalau pribadi cenderung mengikuti pendapat-pendapat yang memang sudah termaktub dalam kitab Maulid, karena saya meyakini ada yang namanya pendekatan ilmiah, ada yang namanya pendekatan spiritual. Walaupun tidak diingkari Sayyid Abdullah Al-Ghumari seorang wali min awliyaillah, dia seorang muhaddits, tapi beliau cenderung menunjukkan, mempresentasikan daripada data-data ilmiah tentang hadis-hadis tersebut, sehingga diberikan kebebasan kepada murid-muridnya yang nanti akan berbeda juga. Seperti Syekh Ali Jum'ah lebih cenderung dengan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang menulis kitab-kitab Maulid bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya dan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah tersunat dan seterusnya. Itu dikuatkan juga oleh murid-muridnya.
Nah, ini ceramah singkat yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan saya secara pribadi, dan semoga dengan adanya perayaan-perayaan Maulid ini kita dapat lebih meningkatkan kecintaan kita ya kepada Nabi Muhammad SAW, lebih meningkatkan lagi penghormatan kita, pengagungan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pertanda dalam hatinya ada ketakwaan. Simbol Allah yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad. Simbol terbesar Allah yang terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.